Pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Andi Seto Gadista ASA sedang menggalakkan inseminasi buatan. Ini terkait dengan perkembangan sapi potong di Kabupaten Sinjai. Lalu apa sebenarnya inseminasi buatan ini? Lalu kemudian hasilnya seperti apa? Akankah ini berdampak terhadap peningkatan jumlah sapi potong yang ada di Sinjai? Begitu juga peningkatan kesejahteraan warga di sana. Kita langsung berbicara kembali dengan Bupati Kabupaten Sinjai. Bung Asa, Anda sedang menggalakkan program inseminasi buatan. Ini terkait dengan cara kemudian bisa menghasilkan sapi yang lebih baik lagi begitu ya. Anda bisa jelaskan program inseminasi buatan ini dan seperti apa program ini saat ini? Ya, inseminasi buatan ini semacam kawin silang, tetapi tidak secara alami, tetapi melalui suntik yang tadi saya pikir sudah ada pada saat kami gambar di awal. Ya, jadi disuntik ke sapi melalui bibit yang juga diambil dari sapi-sapi yang bukan cuma dari sapi lokal, tapi sapi impor. Sapi-sapi unggul, ya, gitu ya? Sapi impor, yang unggul dari Simental dan Brahman dan lain-lain. Jadi memang hasil dari inseminasi buatan ini memang harganya biasanya jauh lebih mahal daripada yang alami. Kalau alami itu biasanya cuma sekitar 8 sampai 10 juta. Kalau untuk hasil IB ini bisa sampai 12 sampai 15 juta per ekor. Jadi baru lahir saja harganya sudah lebih mahal daripada yang ini biasa. Menyasar seluruh peternak sapi potong atau tertentu saja? Kita mendorong seluruh pemilik sapi yang ada di Kabupaten Sinjai untuk di IB. Apalagi sekarang kami kan mendorong juga masyarakat untuk bukan cuma di IB tetapi di asuransi sapinya. Jadi biasanya memang banyak sapi di asuransi juga begitu ya? Sekarang kita ada asuransi sapi. Ini program dari Kementerian Pertanian sebenarnya. Ini sangat bagus sehingga kalau sapi mati itu biasanya dibayar premi sekitar 10 juta. Kalau sapinya dicuri dibayar 8 juta. Dan terus kewajiban dari peternak seperti apa? Kewajiban peternak itu cuma 40.000. Sebenarnya kan 200.000, tetapi disubsidi oleh pemerintah pusat 160.000. Jadi kewajiban peternak 40.000. Dalam per bulan ya? Ya, per tahun. Oh, per tahun. Jadi tapi di Kabupaten Sinjai justru kita menggratiskan karena 40.000 itu kalau dia mau di IB, kami bayarkan asuransinya. Jadi selama pemilik sapi mau sapinya di IB, kami bayarkan asuransinya. Wah, enak ya jadi peternak sapi potong di Sinjai ya. Ya, jadi bisa diasuransi, kemudian ketika kita nggak mau terjadi sesuatu pada sapi yang sedang dipelihara, ternyata ada gantinya dari karena yang pemerintah. Masalahnya dulu masyarakat tidak mau sapinya di IB karena takut mati. Jadi kan dengan adanya asuransi, jadi tidak ada jaminan untuk masyarakat bahwa kalau setelah disuntik di IB mati pun insya Allah mereka tidak akan rugi karena sudah ada asuransi dari sapi tersebut. IB Plus ini sudah berjalan sejak berapa tahun? Sebenarnya sudah cukup lama, tetapi memang digenjot di 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Tingkat keberhasilannya seperti apa gambarannya, Pak? Tingkat keberhasilan untuk di tahun pertama rata-rata yang sepertiga. Jadi kita ambil contoh di tahun 2020 saat ini sekitar kurang lebih ada 9.000-an sapi yang di IB. Kita berhasil IB-nya itu berhasil sekitar 3.000-an lebih. Jadi memang sepertiga dari yang di IB itu insya Allah menghasilkan sapi. Pertanyaan orang awam nih sebenarnya nih. Gambaran keberhasilan IB itu seperti apa maksudnya ya? Jadi dia lahir, jadi kan ada juga yang disuntik nggak jadi hamil. Jadi kan ini kan memang punya teknik-teknik khusus. Kita punya inseminator di setiap kecamatan yang memang ini tugasnya juga teknik-teknik khusus tentunya berat karena untuk di IB itu mereka juga harus ditahu kapan dia kira-kira lagi, kan sapi itu ada masa birahinya. Jadi kalau dia lagi terangsang ditahu sama inseminator, dipanggil inseminator datang ke rumah pemilik ternak, dilihat ini apakah dalam masa ibaratnya masa subur lah, masa siap untuk disuntik. Kalau siap disuntik baru disuntikkan. Jadi memang ada teknik khusus, ada pengetahuan khusus. Dan kami di setiap kecamatan itu memiliki inseminator yang siap dipanggil 24 jam. Jadi kalau peternak melihat, wah sapinya kayaknya ini ada tanda-tanda untuk masa subur atau siap disuntik atau lagi orgasme lah katanya kan biasa itu. Nah dia ditelepon lah, kita punya
layanan. Kebetulan kita juga ada call center namanya Lasapi call center yang bisa ditelepon. Nanti inseminator datang menyuntik sapinya, dan itu sepertiga dari yang disuntik itu alhamdulillah bunting lah. Jadi Wah, benar-benar luar biasa ya. Saya melihat Anda begitu serius nampaknya menjalankan program ini sampai-sampai Anda kemudian menyiapkan tenaga-tenaga IB atau inseminasi buatan ini. Ini diambil dari mana ini tenaga-tenaga jadi inseminator IB-nya? ini dilatih oleh kementerian. Jadi setiap tahun memang ada pelatihan terhadap inseminator, dan kami memang karena memang ilmunya inseminator ini susah juga didapat, jadi kami setiap tahun mengirim dari setiap kecamatan orang-orang yang mau dilatih jadi inseminator, dan juga tentu setelah mendapat ilmunya mau mengabdi di Kabupaten Sinjai, karena inseminator ini dicari Pak di mana-mana. Dia kerja di kabupaten lain juga bisa. Jadi kami harus mengikat mereka juga, jangan sampai sudah dilatih atau pindah ke kabupaten lain. Gitu kurang lebih. Anda nampaknya serius sekali begitu ya, sampai tenaga IB pun juga Anda siapkan, dan itu semuanya sekarang berjalan sesuai harapan tentunya ya. Baik, bagaimana tingkat keberhasilan dan pengaruh besar terkait dengan program IB terhadap peternak sapi potong di Kabupaten Sinjai? Jawabannya mungkin bisa kita lihat dari dua orang warga yang memberikan komentarnya terkait dengan program IB di Sinjai. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, Bupati Kabupaten Sinjai, karena hasil IB ini kami bisa menyekolahkan anak saya dan mencukupi keluarga saya. Karena hasil IB ini umur 10 bulan atau 7 bulan mencapai harga 10 juta. Hasil IB yang 7 bulan saya jual seharga 10 juta atau 12 juta. Kalau sapi ini sudah diminta sama orang 27 juta, belum saya jual karena masih mau di atasnya. Nah, jadi saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, kepada Pak Bupati, karena hasil IB berhasil dengan baik. Terima kasih. Itu tadi dua orang komentar yang terkait dengan program Bapak. Bagaimana Anda menyambut respon positif dari warga terkait program yang Anda jalankan? Tentu kami bersyukur, karena ya tujuan kami yaitu buat masyarakat secara ekonomi lebih meningkat dan lebih sejahtera ini bisa tercapai. Karena memang yang tadi mereka sampaikan, dengan adanya IB ini tentu kita punya sapi, alhamdulillah insya Allah harganya lebih meningkat, dan memang itu terbukti di pasaran. Dari beberapa kecamatan di Sinjai, sudah ada IB ini di kecamatan apa saja, Pak? Hampir secara keseluruhan, Oke, karena sudah memang menyasar kecuali seluruh Pulau kecamatan, Sembilan ya, karena di Pulau Sembilan memang tidak ada sapi, di sana cuma ada kambing. Jadi 8 kecamatan ini kita sudah ada program IB yang terlaksana, cuma memang tadi fokus yang kami lakukan saat ini karena jumlah populasi ternak yang sapi potong agak besar di 4 kecamatan yang disebutkan tadi, Talimpué, Selatan, Timur, dan Borong, kami fokusnya ke sana. Saya yakin ini akan mendorong semangat para peternak sapi potong ketika pemerintah mendukung, kemudian bisa jadi juga akan menumbuhkan atau mendatangkan peternak sapi potong yang baru begitu ya, dan kemudian akan membantu perekonomian keluarga. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh ASA, Bupati Sinjai, dalam hal bisa mewujudkan Sinjai sebagai metropolitan ternak sapi potong, bahkan bisa di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Timur begitu ya. Bagaimana usahanya nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel.